Halo rekan-rekan perawat, hebat dimanapun Anda berada. Selamat datang di video pembelajaran tentang konsep proses keperawatan. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendetail, terstruktur, dan menarik tentang apa itu proses keperawatan, mengapa ini penting, serta bagaimana penerapannya dalam praktik sehari-hari. Siapkan catatan Anda, dan mari kita mulai. Proses keperawatan adalah metode ilmiah yang digunakan oleh perawat untuk memberikan asuhan keperawatan yang terorganisasi dan berfokus pada pasien. Tujuan utama proses ini adalah memastikan pasien mendapatkan perawatan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan mengikuti proses ini, kita dapat menganalisis situasi kompleks, mengambil keputusan yang tepat, dan memberikan intervensi yang efektif. Proses keperawatan memiliki 3 karakteristik utama: bersifat dinamis dan fleksibel, berfokus pada pasien, serta berorientasi pada hasil. Proses ini memastikan perawat mampu memberikan perawatan yang holistik dan efektif. Proses keperawatan terdiri dari 5 tahap utama. Kita akan membahas masing-masing tahap ini secara rinci. Tahap pertama adalah pengkajian, di mana perawat mengumpulkan informasi tentang kondisi pasien. Informasi ini mencakup data subjektif seperti keluhan pasien dan data objektif seperti tanda vital atau hasil laboratorium. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik. Dengan pengkajian yang tepat, kita dapat memahami kebutuhan pasien secara menyeluruh. Setelah data terkumpul, kita masuk ke tahap diagnosis keperawatan. Diagnosis ini berbeda dengan diagnosis medis karena fokusnya pada respon pasien terhadap masalah kesehatan. Diagnosis keperawatan terdiri dari 3 komponen utama, yaitu masalah, etiologi atau penyebab, dan gejala. Misalnya, diagnosis keperawatan untuk pasien diabetes mungkin adalah risiko ketidakseimbangan kadar glukosa darah terkait pola makan yang tidak teratur. Tahap perencanaan melibatkan penetapan tujuan perawatan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu, atau SMART. Selain itu, kita memilih intervensi yang sesuai berdasarkan prioritas masalah. Sebagai contoh, pasien dengan risiko jatuh memerlukan intervensi berupa pemasangan pelindung tempat tidur dan edukasi tentang mobilisasi yang aman. Tahap implementasi adalah pelaksanaan rencana perawatan yang telah disusun. Tindakan keperawatan dibagi menjadi 3 jenis. Tindakan independen yang dilakukan perawat tanpa instruksi, tindakan dependen yang memerlukan instruksi dokter, dan tindakan kolaboratif yang melibatkan tim kesehatan lainnya. Tahap terakhir adalah evaluasi. Di sini, perawat menilai apakah tujuan perawatan telah tercapai atau belum. Jika hasilnya belum sesuai harapan, maka rencana perawatan perlu disesuaikan. Evaluasi yang konsisten memastikan pasien
mendapatkan perawatan yang terus berkembang sesuai kebutuhannya. Dalam menjalankan proses keperawatan, ada beberapa prinsip penting yang harus kita pegang. Pertama, proses ini harus berpusat pada pasien, menghormati nilai dan preferensinya. Kedua, semua tindakan keperawatan harus berbasis bukti ilmiah untuk memastikan efektivitasnya. Ketiga, kolaborasi tim kesehatan adalah kunci untuk memberikan perawatan yang komprehensif. Tentu saja ada tantangan dalam penerapan proses keperawatan. Misalnya, keterbatasan waktu dan sumber daya yang sering menjadi kendala utama. Selain itu, kurangnya dokumentasi yang tepat dapat menghambat kelangsungan perawatan. Oleh karena itu, penting bagi perawat untuk terus meningkatkan keterampilan dan pemahaman tentang proses ini. Mari kita lihat sebuah contoh. Seorang pasien dengan diabetes mellitus datang dengan keluhan luka di kaki yang tidak kunjung sembuh. Perawat melakukan pengkajian, menetapkan diagnosis keperawatan seperti risiko infeksi, merancang rencana perawatan berupa perawatan luka steril dan edukasi pasien, melaksanakan tindakan tersebut, dan akhirnya mengevaluasi hasilnya. Proses ini memastikan pasien mendapatkan perawatan yang optimal. Demikianlah pembahasan kita tentang konsep proses keperawatan. Dengan memahami dan menerapkan proses ini, kita sebagai perawat dapat memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan berfokus pada pasien. Terima kasih telah menyimak video ini, dan sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya.